Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soleh-soleha Ustazah pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, anak soleh dan soleha Ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Baik, dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak Ustazah bisa mencapai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik, sebagai pendahuluan, di sini Islam pertama kali didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah. Namun karena banyaknya penolakan dan tantangan dari masyarakat Mekkah, khususnya kaum kafir Quraisy, maka dakwah Islam ini pun dipindahkan ke Madinah, yang pada saat itu Madinah bernama Yasrib. Sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah. Ada 3 sebab yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang pertama, perlakuan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin kejam. Hal ini ditandai dengan adanya pemboikotan kaum kafir Quraisy terhadap keturunan Bani Hashim dan Thalib, yang mana masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Di sini ada 6 poin yang menjadi pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy ini terhadap kaum muslimin yang ada di Mekkah. Yang pertama, seluruh umat Islam tidak boleh menikah dengan orang kafir Quraisy. Yang kedua, tidak boleh melakukan jual beli antara kaum kafir Quraisy dengan orang kaum muslimin. Yang ketiga, tidak boleh menjalin persahabatan antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Yang keempat, kaum kafir Quraisy tidak boleh mengasihi Muhammad. Yang kelima, undang-undang yang telah dibuat oleh kaum Quraisy dianggap undang-undang suci kaum Quraisy dan keluarga Muhammad serta pengikutnya. Harus mengakui bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang suci kaum Quraisy. Yang keenam, undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy. Namun, jika Bani Hashim dan Muthalib sudah menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy, maka undang-undang ini akan dibatalkan. Kemudian, yang menjadi penyebab kedua Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yaitu sebab-sebab baiat di Aqabah. Ada 2 poin di situ, yaitu ada 2 fase. Yang pertama itu pada tahun ke-12 kenabian. Datang 12 orang dari Madinah ke Bukit Aqabah menemui Rasulullah dan mereka menyatakan diri masuk Islam. Peristiwa ini dikenal dengan baiat Aqabah 1. Kemudian yang fase kedua itu terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Terjadi baiat Aqabah 2. Itu diikuti oleh 75 orang dari Madinah. Kemudian yang menjadi sebab ketiga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yaitu perintah untuk berhijrah itu datang dari Allah langsung. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 10. Namun, awal mula peristiwa hijrah dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 30. Setelah menerima wahyu tersebut, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yasrib atau Madinah." Baik, sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Syukran jazakallahu khairan. Terima kasih kepada anak soleh dan solehah Ustazah. Semoga dari video ini anak-anak Ustazah bisa memahami sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.